sampaikan di awal tadi, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu juga melakukan sebuah introspeksi dan perenungan diri. Tidak ada bedanya ketika kita ruku juga kita menyatakan diri tunduk dan patuh kepada Allah. Itu secara hikmah dan faedah kita melaksanakan ruku. Di sisi lain, ketika kita ruku, kalau bicara masalah kesehatan, tentu di saat pagi ataupun di siang hari ataupun juga di kala waktu asar, termasuk di waktu maghrib dan juga isya, kita melaksanakan ruku. Kalau dilihat dari kesehatan itu, kata orang-orang yang medis, katanya untuk melancarkan aliran darah dari kepala ke punggung dan sampai ke semua organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Artinya apa? Betul-betul memberikan hikmah, manfaat, faedah dan juga kesehatan. Ternyata begitu digali dari berbagai aspek ibadah yang kita lakukan, dari mulai takbiratul ihram ketika kita sholat, ya, itu menurut kesehatan sangat memberikan makna dan arti. Walaupun takbiratul ihram itu hukumnya sunat, mengangkat tangan, tetapi ketika diangkat ada makna kesehatannya. Oh ada, ya, makna kesehatannya ada. Ketika ruku juga demikian, dikala sujud pun juga sama. Nah, ketika bahasa wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, ini perenungan diri. Ketika ruku juga begitu, merenung, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Pejabat ketika mau melaksanakan sholat hilang jabatannya. Kenapa? Karena memang kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Rakyat apalagi ketika kita ruku itu menandakan tunduk dan patuh kepada Allah. Siapapun juga orangnya dan siapapun juga mereka yang memiliki latar belakang, tadi saya sampaikan bibit, bebet dan bobotnya pun juga mungkin berbeda dan tidak sama. Dikala sholat kita wajib melaksanakan ruku sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kenapa? Karena insya Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kita akan memperhatikan apa yang akan kita rasakan dan kita tentunya ambil manfaat dan faedah di masa yang akan datang. Hari esok itu yang akan kita lihat. Sehingga kalau tadi saya memberikan sebuah contoh, ketika orang melaksanakan wukuf di padang Arafah itu merenung dari mana kita datang. Jawabannya, kita ini datang dari Allah. Sedang apa kita sekarang? Tentu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia ini tidak ada lain adalah untuk beribadah. Jadi kita sedang apa sekarang? Jawabannya tentu kembali kepada ayat Al-Quran. Kita lagi ibadah. Sehingga dengan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, kalaupun juga misalkan Nabi mengatakan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidurnya itu sendiri memang harus bernilai ibadah dan bernilai manfaat dan kebaikan. Jadi kalaupun juga tadi Bungsu Hadis menyampaikan, ya harus betul-betul ada nilai ibadahnya. 24 jam yang Allah berikan kepada kita memang itu juga harus bernilai ibadah. Sehingga tadi beliau menyampaikan begitu bangun, tidak sedikit orang begitu bangun memang tidak bangun lagi, ya. Kenapa? Karena mungkin Allah sudah mengangkat ataupun juga mencabut nyawa dan ruhnya. Ada juga yang begitu bangun, pas begitu bangun sudah tidak bisa berdiri lagi. Adakah yang seperti itu? Ada. Kenapa? Ya kembali kepada takdir dan ketentuan Allah. Yang pagi hari ini kita masih bisa bergerak, berdiri, bahkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid dan musola, di mana kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dekat dengan rumah kita. Itu merupakan karunia dari Allah. Artinya apa? Dari mulai kita bangun tidur sudah kita lakukan kebaikan.
Ya, kalaupun juga misalkan tadi disampaikan, beliau Bung Suhadi sudah biasa menyampaikan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu dibaca oleh kita ketika bangun tidur, itu merupakan sebuah bagian ungkapan, walaupun itu doa pendek tetapi maknanya dalam. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, setelah kita wafat meninggal sebentar, dengan kita dihilangkan rasa dan juga kesadaran kita oleh Allah melalui sebuah yang namanya tidur. Wa ilaihin nusur. Kenapa? Kita akan kembali lagi kepada Allah. Kalaupun juga misalkan begitu bangun subuh saja, dibangun pagi saja sudah ada ungkapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu merupakan awal lisan yang kita ungkapkan, yang kita basahi bibir ini dengan ucapan tahmid, ucapan syukur, ucapan memuji Allah. Itu merupakan sebuah awal kebaikan. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan taklim. Begitu kita beraktivitas, kata Bung Suhadis tadi, pantasiru fil ard, artinya berbagai profesi. Sebagai karyawan, jadilah karyawan. Sebagai birokrat, orang yang mungkin ada di birokrasi, masuklah ke kantor. Sebagai pedagang, berjualanlah tentu dengan ajaran dan aturan agama. Semua pantasiru fil ard, bergerak di muka bumi ini mencari rezeki, dan itu bagian daripada ibadah. Ya, dari awal tadi udah alhamdulillahilladzi ahyana ibadah, sholat subuh ibadah, mencari rezeki, mencari nafkah juga bagian daripada ibadah. Duhur masuk sholat duhur, asar masuk sholat asar, kembali ke rumah masing-masing karena tugas dan pekerjaan sudah selesai. Masuk maghrib, sholat maghrib, ibadah, terus ibadah dan ibadah. Tidak lama kemudian 1 jam kemudian masuk isya lagi, sholat isya lagi, ibadah. Artinya apa? Ibadah terus. Begitu mau tidur lagi, dianjurkan oleh Nabi wudu dulu sebelum tidur agar tidurnya dapat padilah dan pahala. Orang yang tidur punya wudu, kata Nabi, seperti melaksanakan sholat sunat di malam hari dan melaksanakan puasa sunat di siang hari. Artinya apa? Dalam tidurnya pun juga ibadah. Tidak lupa juga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ucapan itu juga terungkap dikala kita akan merapatkan bulu mata kita untuk yang namanya istirahat. Dan itu merupakan bagian daripada ibadah. Dan insya Allah, bahasa yang sederhananya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dan bahkan dalam tidurnya itu sendiri, semuanya bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita ingat wal tangdur nafsu ma qaddamat ligon. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Sehingga inilah yang mungkin barangkali yang jadi catatan kita. Dari mana kita datang? Kita datang dari Allah. Sedang apa kita sekarang? Sekarang kita lagi ibadah. Akan kemana kita pulang? Tentu pulang kita seperti dalam doa bangun tidur Bung Suhadis tadi, wa ilaihin nusur. Kita akan kembali kepada Allah dengan status dan juga predikat kita menghadap Allah. Tentu harapan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan catatan penting, kalau sering saya sampaikan, kita menangis di waktu lahir, sedangkan orang pada tersenyum semuanya. Bayinya yang dilahirkan menangis meronta-ronta, tapi ibu yang melahirkan tersenyum. Suami yang menyaksikan proses persalinan istrinya malah bahagia. Orang tua dan mertua pun juga boleh jadi tertawa dan juga senang melihat cucu baru lahirnya, tapi bayinya menangis meronta-ronta. Ini sebuah contoh yang harus menjadi renungan buat kita. Lahir dalam keadaan menangis, jangan sampai kita meninggal, kita yang menangis, orang lain malah tersenyum. Tetapi harus dibalik. Boleh ketika lahir kita menangis, orang tersenyum semuanya. Tapi mari dikala kita meninggal, kita yang tersenyum, tetapi orang semuanya menangisi kita karena kepergian kita.
Itu pertanda yang saya sampaikan tadi, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita yang meninggal yang tersenyum. Kenapa? Karena kita sudah melihat tempat di mana kita akan ditempatkan Allah. Tetapi kebanyakan orang semuanya menangisi kita semuanya. Kenapa? Karena kehilangan akan sosok yang ada dalam diri kita. Orang merasa kehilangan. Dia baik, dia bergaul, dia dan lain sebagainya. Dia sebagai orang yang mungkin barangkali memberikan kontribusi baik terhadap keluarga, masyarakat, orang dekat, sahabat, dan kerabat. Semuanya merasa nyaman dekat dengan dirinya. Ini yang mungkin barangkali menjadi catatan bagi kita untuk wal tandur nafsu ma qaddamat ligot, memperhatikan hari esok, memperhatikan masa yang akan datang. Tetapi saya sampaikan di awal tadi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan ruku yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat merupakan bagian daripada upaya dalam rangka ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan berbagai amalan ibadah yang kita kerjakan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang insya Allah tetap akan menjadi orang yang selalu memperbaiki amalan-amalan yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.